Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Widayati Putri, NIM 811420353. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan mengenai salah satu materi mata kuliah hukum internasional, uh, mengenai apa yang dimaksud dengan hukum internasional dan uh, apa saja sumber-sumber hukum internasional. Sebelum lebih lanjut lagi pembahasan mengenai hukum internasional, saya ingin menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Lalu hukum internasional sendiri terdiri atas hukum internasional publik dan hukum internasional private. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Lalu yang dimaksud dengan hukum internasional private adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bersifat perdata. Lalu yang dimaksud dengan hukum antar bangsa adalah menunjukkan pada kebiasaan dan aturan atau hukum yang berlaku dalam hubungan raja-raja pada zaman dahulu. Lalu hukum antar negara adalah menunjukkan kompleksitas kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara yang kita kenal dengan munculnya negara dalam bentuknya yang modern atau nation state. Lalu hukum dunia. Yang dimaksud dengan hukum dunia adalah berpangkal pada pemikiran analogi hukum tata negara. Hukum dunia merupakan semacam negara federasi yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Lalu bentuk-bentuk perwujudan hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional umum. Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara antar negara dengan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu hukum internasional regional. Yang dimaksud dengan hukum internasional regional adalah hukum internasional yang terbatas lingkungan berlakunya, atau hukum internasional yang berlaku untuk region atau wilayah tertentu atau bagian dunia tertentu. Contohnya adalah ASEAN. Lalu bentuk perwujudan hukum internasional yang lain adalah hukum internasional khusus. Hukum internasional yang hanya berlaku bagi negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada suatu bagian dunia atau region tertentu atau wilayah tertentu, di mana wilayahnya berlakunya lebih luas dari hukum internasional region dan tumbuh melalui konvensi atau perjanjian internasional, serta berlaku bagi negara-negara tertentu yang tidak terbatas dengan wilayah. Contohnya adalah Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Lalu mengenai dasar berlakunya hukum internasional. Yang pertama, dasar berlakunya hukum internasional adalah asas Pacta Sunt Servanda, di mana asas tersebut mengatakan bahwa setiap perjanjian disepakati para pihak harus ditaati dengan itikat baik. Lalu asas primat hukum internasional mengatakan bahwa hukum internasional berderajat lebih tinggi daripada hukum nasional. Lalu terdapat juga hukum internasional sebagai true law.
Lalu terdapat juga dasar berlakunya hukum internasional. Dasar berlakunya hukum internasional terdiri dari yang pertama teori hukum alam atau natural law. Yang dimaksud dengan teori hukum alam di sini atau natural law adalah memiliki pengaruh yang kuat atas hukum internasional, di mana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius. Menurut Grotius, hukum alam adalah kaidah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Teori ini mengatakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Lalu selanjutnya teori hukum alam memiliki prinsip dasar teori, yaitu adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat atau ditemukan melalui akal manusia. Lalu selain teori hukum alam, terdapat juga teori kemauan bersama atau Vereinbarung. Triepel mengatakan bahwa hukum internasional mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional. Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam atau implied. Teori ini juga memandang bahwa hukum internasional sebagai hukum perjanjian antar negara. Selain itu, selain teori kedua teori tersebut juga terdapat teori mazhab Wina. Teori mazhab Wina ini menganggap bahwa kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar. Itu merupakan tanggapan dari Greenbaum. Henry menyatakan asas Pacta Sunt Servanda merupakan sebagai kaidah dasar hukum internasional. Ajaran teori ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut dapat mengikat. Lalu terdapat teori mazhab Prancis yang dipelopori oleh Feijoul, Schell dan Juguet. Ajaran ini berdasarkan kekuatan mengikatnya hukum internasional pada faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan atau fait sosial. Dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah karena hukum internasional mutlak diperlukan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya kita memasuki pada sumber hukum. Sebelumnya sumber hukum itu terdiri atas sumber hukum materi dan sumber hukum formil. Sumber hukum materi di sini itu mengenai daya ikat sumber hukum berdasarkan kekuatan juridis dalam lingkup politik, kemasyarakatan, ekonomis, teknis, dan psikologis. Lalu sumber hukum dalam arti formil mengenai di manakah ketentuan hukum itu berada. Lalu sumber hukum internasional sendiri ada dua, yaitu ada pasal 7 Konvensi Den Haag tanggal 18 Oktober 1907 tentang pendirian Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut atau International Price Court. Lalu yang kedua ada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yang kemudian menjadi dan tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Dari kedua sumber hukum tersebut, Piagam Mahkamah Internasional lah yang sumber hukum yang paling terpenting bagi kita.
Karena apa? Karena Mahkamah Internasional yang mengenai perampasan kapal tidak pernah terbentuk dalam kenyataannya sebab tidak mencapai jumlah ratifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, eh, bagi hukum internasional positif hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 ayat 1 mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan yang pertama perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan mengakibatkan dan menimbulkan hukum tertentu. Batasan dapat dinamakan hukum nasional, yaitu perjanjian harus diadakan oleh subjek internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Misalkan antara Amerika Serikat dengan PBB menangani status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan suatu perjanjian internasional apabila dalam kontraknya diadakan antara satu negara dengan orang atau perorangan, baik suatu individu atau natural person, maupun antara satu negara dengan satu badan hukum atau legal person. Contohnya perusahaan minyak di Amerika Serikat yang mengadakan kontrak antara suatu negara dengan maskapai minyak. Pada hal tersebut itu bukan merupakan perjanjian internasional, melainkan suatu konsensi atau bentuk perjanjian lain. Lalu selain perjanjian internasional, terdapat kebiasaan internasional yang sebagai bukti dari suatu kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum. Dalam pasal 38 ayat 1 subsider B mengatakan bahwa international custom as evidence of general practice accepted as law. Yang artinya hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur sumber hukum, yaitu harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan yang kedua kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Lalu kapankah dapat dikatakan ada terdapat kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan umum? Nah, yang pertama, di saat perlunya adanya kebiasaan, yaitu suatu pola tindakan yang berlangsung lama dan konsisten, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa yang mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Lalu yang kedua, kebiasaan atau pola tindak yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa di atas harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan. Lalu unsur yang kedua yaitu unsur psikologis. Unsur psikologis menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan
memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum, atau seperti dikatakan dalam bahasa Latin opini juris necessitatis. Secara praktis, suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya. Keberatan ini dapat dinyatakan dengan cara misalnya dengan jalan diplomatik atau protes, atau dengan jalan hukum dengan mengajukan keberatan di hadapan suatu mahkamah. Contohnya, ketentuan hukum internasional yang terjadi melalui proses kebiasaan internasional adalah ketika dalam hukum perang. Ketika perang, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Timbul karena kebiasaan demikian di masa lampau diterima sebagai hukum, sesuai dengan hukum. Nah, dalam waktu yang konkret, memang kebiasaan hukum ini sulit dan cukup sukar sekali dalam menetapkan setelah beberapa lama dapat dikatakan terbentuk suatu kebiasaan, hingga diperlukan waktu yang lama sekali untuk terbentuk suatu kebiasaan umum yang menjadi kebiasaan internasional. Namun ada juga contoh bahwa masyarakat internasional telah menerima suatu pola tindakan sebagai hukum kebiasaan setelah waktu yang tidak begitu lama. Contohnya konsep landas kontinen atau continental shelf. Dalam hukum laut internasional sebagai satu lembaga hukum, sebagian konsep ini baru muncul setelah proklamasi Presiden Truman tahun 1945 mengenai continental shelf. Proklamasi ini disusul oleh beberapa proklamasi yang serupa di negara-negara lain di tahun 1958. Konvensi Hukum Laut di Jenewa telah menerima suatu konvensi mengenai landas kontinen. Dengan demikian, dalam suatu perjanjian internasional telah diteguhkan satu kebiasaan yang menjadi kebiasaan kaidah hukum internasional. Namun hal yang perlu diperhatikan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum yang tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali hubungannya dengan sumber hukum yang pertama, yaitu perjanjian internasional. Hubungan antara perjanjian internasional dengan kebiasaan internasional itu merupakan hubungan timbal balik dan hubungannya sangat erat. Perjanjian internasional telah berulang kali diadakan mengenai hal yang sama, dapat menimbulkan suatu kebiasaan dan menciptakan lembaga hukum melalui proses hukum kebiasaan internasional. Contohnya adalah timbulnya ketentuan hukum mengenai hubungan konsuler yang ditimbulkan oleh praktik kebiasaan di lapangan yang ditimbulkan dari perjanjian bilateral, perjanjian bilateral mengenai hubungan konsuler yang telah diadakan. Lalu praktiknya berupa diadakannya perjanjian bilateral mengenai hubungan konsuler itu menimbulkan satu kompleksitas atau kompleks kaidah hukum kebiasaan mengenai hubungan konsuler. Nah, di sini dapat diperhatikan hubungan sebaliknya, yaitu kebiasaan hukum internasional di sini ditimbulkan oleh diadakannya perjanjian internasional. Dalam hal ini, perjanjian bilateral terjadi berulang kali, akan tetapi proses ini tidak berhenti begitu saja setelah terjadinya hukum kebiasaan mengenai hubungan konsuler melalui perjanjian bilateral. Lalu keseluruhan kompleks kaidah yang mengatur hubungan konsuler ini telah dijadikan
pokok pembahasan dalam konferensi internasional yang mengenai hubungan konsuler. Sebagaimana diketahui, konferensi ini telah berhasil membuat konvensi internasional mengenai hubungan konsuler di Vienna tahun 1963. Hal yang serupa terjadi dengan hukum mengatur hubungan diplomatik. Juga mengenai bidang hukum ini telah berhasil dibuat suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik di Vienna tahun 1963. Dari beberapa contoh yang telah saya paparkan dari kebiasaan internasional, cukup jelas bahwa hubungan antara kebiasaan internasional sebagai sumber hukum dan perjanjian internasional dengan perjanjian internasional sangatlah erat dan memiliki relevansi. Lalu sumber hukum yang ketiga adalah prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Sumber hukum yang ketiga ini menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, atau General Principles of Law Recognized by Civilized Nations. Yang dimaksud dengan asas hukum adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksud dengan sistem hukum modern di sini adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat, untuk sebagian besar didasarkan atas asas lembaga dan lembaga hukum Romawi. Menurut pasal 38 ayat 1, asas hukum umum merupakan suatu sumber hukum formal utama yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebut di muka, yaitu perjanjian internasional atau kebiasaan. Adanya hukum sebagai sumber hukum primer itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif lebih tepatnya. Pertama, dengan sumber hukum ini mahkamah tidak dapat menyatakan non-liquid, atau yakni menolak sumber hukum ini, yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Berhubungan erat dengan ini ialah bahwa kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat dengan adanya sumber hukum ini. Keleluasaan bergerak yang diberikan oleh sumber hukum ini kepada mahkamah dalam bentuk hukum baru sangatlah berfaedah bagi perkembangan hukum internasional. Sebelumnya perlu ditegaskan mengenai yang menjadi sumber hukum ialah prinsip hukum umum dan tidak hanya asas hukum internasional. Artinya perkataan umum dalam hubungan ini sangat penting, karena dengan demikian jelaslah bahwa hukum internasional sebagai sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Dengan demikian dapat dibantah pendirian yang hendak mengatakan hukum internasional itu merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari hukum nasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan asas hukum, misalnya asas hukum perdata yang seperti pada Pakta Servanda, asas bona fides atau iktikat baik, asas penyalahgunaan hak atau abus de droit, serta asas
adim plenti non est adim plendum dalam hukum perjanjian. Asas hukum yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 ialah asas hukum umum. Jadi selain asas hukum perdata yang saya sebut tersebut meliputi juga asas hukum acara dan hukum pidana. Sudah barang tentu termasuk juga di dalam asas hukum internasional seperti misalnya asas kelangsungan negara, penghormatan kemerdekaan negara, asas non-intervensi dan sebagainya. Menurut balik lagi pada pasal 38 ayat 1, asas hukum umum merupakan suatu sumber hukum formal utama atau primer yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebutkan terlebih dahulu, yaitu perjanjian internasional atau internasional dan kebiasaan. Hal ini menunjukkan pendirian dari yang berlainan dari anggapan kaum positifis yang hanya menganggap perjanjian dan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum. Adanya asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri di samping perjanjian dan kebiasaan internasional sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Yang pertama, dengan adanya sumber hukum ini, mahkamah tidak dapat menyatakan non-qualifiers, atau yang telah saya paparkan tadi bahwa tidak dapat menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Hingga berhubungan erat dengan hal tersebut bahwa kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat dengan adanya sumber hukum yang ketiga ini. Selanjutnya, sumber hukum internasional yang keempat adalah sumber hukum tambahan. Sumber hukum tambahan di sini itu ada dua. Yang pertama, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber pendapat subsidiar atau sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana ini dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber hukum primer, yakni perjanjian internasional. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan, maka disebut aversion. Keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan yang mengikat. Yang dimaksud dengan keputusan pengadilan dalam keputusan pasal 38 ayat 1 subsidiar D ialah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, namun keputusan pengadilan internasional terutama mahkamah internasional permanen atau Permanent Court of International Justice dan
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, Mahkamah Arbitrase Permanen atau Permanent Court Arbitration, mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Mengenai sumber hukum tambahan yang kedua yaitu para sarjana hukum terkemuka, dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum. Lalu pendapat dalam hubungan usaha para sarjana internasional, sarjana hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi, pengembangan hukum internasional dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah atau swasta, misalnya International Law Association atau keputusan pengadilan nasional bertalian erat dengan persoalan yang menyangkut hukum internasional. Juga penting sebagai bukti dari apa yang telah diterima sebagai bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum internasional oleh pengadilan nasional di negara itu. Selain itu, keputusan pengadilan, baik pengadilan internasional maupun pengadilan nasional, memainkan peranan penting dalam perkembangan hukum kebiasaan internasional. Keputusan pengadilan nasional oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah kepulauan Alan. Contoh lain adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang menjadi anggota panitia hukum internasional atau International Law Commission, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendapat panitia hukum internasional yang diberi tugas mempersiapkan atau melakukan kodifikasi, mempersiapkan dan melakukan kodifikasi dan perkembangan atau development hukum internasional, dan yang terdiri dari para sarjana hukum terkemuka yang mewakili berbagai kebudayaan yang terpenting di dunia, mempunyai nilai tinggi sebagai sumber tambahan hukum internasional. Dalam hubungan ini tidak dapat diabaikan usaha para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah atau swasta seperti misalnya International Law Association, Institut de Droit International, dan banyak usaha serupa lainnya, dan masih banyak lainnya. Sumber-sumber hukum yang telah saya paparkan di atas dipergunakan oleh mahkamah apabila badan ini mengadili suatu perkara yang diajukan padanya menurut hukum. Mahkamah internasional juga dapat memutuskan perkara tindak berdasarkan hukum, melainkan berdasarkan kepatutan dan kepantasan, atau dalam bahasa Latinnya adalah ex eque et bono. Lalu sumber hukum yang kedua adalah keputusan badan perlengkapan atau organisasi dalam lembaga internasional. Pertumbuhan lembaga dan organisasi dalam 50 tahun belakangan ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional itu yang tidak dapat
diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional. Keputusan badan tersebut keputusan badan tersebut sedikit-sedikitnya atau sekurang-kurangnya dalam lingkungan lembaga atau organisasi internasional itu sendiri melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara anggota-anggotanya. Contohnya yaitu sebelumnya dalam hal tersebut keputusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat yang meliputi beberapa negara, sedangkan ada pula keputusan jenis lain yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dari semestinya. Contoh dari organisasi yang lembaga atau organisasi internasional akhir-akhir ini adalah resolusi Majelis Umum atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut pasal 10 Piagam Mahkamah Internasional Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keputusan Majelis Umum hanya mempunyai kekuatan sebagai anjuran kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun demikian, tidak dapat disangkal bahwa keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ada kalanya mempunyai kekuatan yang jauh lebih arti formal keputusan itu sebagaimana diatur dalam piagam. Salah satu contoh keputusan Majelis Umum yang besar pengaruhnya ialah pernyataan umum mengenai hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang diterima baik oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Sebagai keputusan yang telah diterima Majelis Umum, pernyataan umum tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum seperti halnya suatu perjanjian internasional atau treaty yang ditandatangani dan diratifikasi oleh beberapa negara. Walaupun demikian, tidak disangkal bahwa keputusan Majelis Umum ini mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Artinya, asas-asas yang termuat dalam pernyataan umum mengenai hak-hak asasi manusia ini telah mengilhami dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar kebanyakan negara di dunia, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka atau telah mengilhami dikeluarkannya undang-undang mempunyai tujuan serupa di beberapa negara bahwa jaminan hak asasi manusia ini memberikan bantuan dan dorongan moral yang tidak sedikit kepada pihak-pihak yang memperjuangkan jaminan hak asasi manusia tersebut. Dengan adanya hak asasi manusia, sedikit-sedikitnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi yang terlalu mencolok. Lalu contoh lain dari keputusan Majelis Umum yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada arti keputusan Majelis Umum sebagai anjuran, yaitu resolusi mengenai hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia dan resolusi mengenai kedaulatan bangsa-bangsa atas kekayaan alam. Pengaruh besar keputusan Majelis Umum ini telah menyebabkan seorang penulis buku yang menamakannya peranan atau fungsi Majelis Umum sebagai
koalisi legislatif. Apabila ditinjau dalam pembahasannya sumber hukum internasional, resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dihadiri setidaknya sekurang-kurangnya adalah lebih dari 120 orang, 120 negara, mohon maaf. Memang mau tidak mau mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan suatu pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia apabila yang diputuskan itu menyangkut hal yang bertalian erat dan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentukan suatu pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia. Apabila diputuskan hal itu menyangkut hal yang menyangkut hukum, seperti misalnya hak asasi manusia, kemerdekaan bangsa-bangsa dan hak bangsa dan kekayaan alam di wilayah negaranya. Mau tidak mau, keputusan tersebut mempunyai akibat yang jauh terhadap pembentukan suatu pendapat umum atau communist opinion. Pembentukan suatu pendapat atau communist opinion memegang peranan penting dalam membina suatu kesadaran hukum, walaupun keputusan tadi mungkin dalam tingkat pertama terdorong oleh motif politik. Dengan hal tersebut, sebagai keputusan Majelis Umum Resolusi tidak mempunyai kekuatan mengikat langsung, namun sepanjang mengenai persoalan yang menyangkut hukum resolusi tadi, penting perannya dalam membentuk apa yang dinamakan unsur psikologis dalam hukum kebiasaan. Contoh lain keputusan badan internasional yang mempunyai pengaruh besar yaitu melintasi batas negara di dalam masyarakat ekonomi Eropa, atau sering disebut European Economic Community. Dalam EEC, Commission sebagai salah satu badan perlengkapan atau organ, EEC mempunyai wewenang mengeluarkan peraturan yang langsung mengikat para individu negara-negara anggota EEC. Karena kedudukan dan wewenang Commission di dalam EEC merupakan suatu hal yang terbatas pada anggota EEC. Keputusannya menimbulkan berbagai ketentuan yang mengikat bagi anggota EEC. Hal tersebut dapat dilihat dalam rangka masyarakat dan hukum internasional sebagai keseluruhan keputusan Commission dalam rangka EEC ini, dan dapat kita anggap satu contoh dari hukum internasional khusus atau special international law. Terdapat juga macam keputusan lain yang juga penting, ialah keputusan yang diambil oleh badan pengadilan administrasi lembaga internasional yang bertalian dengan kedudukan hak dan kewajiban para pegawai administrasi yang bekerja pada badan-badan demikian. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai badan yang dinamakan United Nations Administrative Tribunal, sedangkan ILO juga mempunyai sebutan pengadilan administrasi yang tidak saja berwenang memutuskan perkara mengenal persoalan pegawai ILO, tapi kadang-kadang juga diserahi penyelesaian berbagai perselisihan antara para pegawai dengan organisasi internasional lainnya. Keputusan mengenai kedudukan hak dan kewajiban para pegawai organisasi atau badan internasional ini penting sebagai sumbangan kepada perkembangan apa yang dinamakan hukum administrasi internasional. Baik, mungkin
Eh, Sekian yang dapat saya paparkan mengenai hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional. Eh, Sebelumnya saya pamit undur diri. Segala macam kekurangan atau kesalahan kata yang telah saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.